Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, Mas Gamal sudah hadir? Dokter Gamal? Sudah, Mas. Wih, wah ini ada my bro, Mas Syakir. Wih, mantap. Kemarin itu saya nonton tuh videonya soal Valentine. Itu dakwahnya mantap. Coba di unmute Mas Syakirnya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mas Syakir? Alhamdulillah baik. Wih, ini kecil-kecil udah jadi presiden loh ini. Presiden apa tuh, Mas? Loh itu di IG-nya saya lihat. Iya, Presiden Hijau Tomat, Ikatan Iya, Jomblo Terhormat. Wih. Saya akhir juga ngikutin Mas Ipo di Instagram, Masya Allah. Ya, ya. Ini kita terima kasih banyak Mas Syakir juga udah ikut mendukung kami, mendukung Al Hasan ya, Masya Allah. Kita sih memang niatnya memang apa ya, berkhidmat kepada almarhum ya, Syekh Ali Jabir, guru kami, dan sampai hari ini pun juga kami tetap meneruskan, Insya Allah ya. Tidak ada perubahan sama sekali gitu. Kami tetap berjuang, apa yang udah dicanangkan oleh beliau almarhum tetap kami teruskan sampai hari ini dan insya Allah terus ke depannya. Ya kita sama-sama lah. Siap ya Mas Syakir ya? Siap, insya Allah. Memang seharusnya begitu. Karena dalam salah satu riwayat juga, anaknya guru adalah guru juga buat kita gitu. Jadi ketika kita membantu anaknya, sama aja kita niat membantu guru kita Syekh Ali Jabir. Dan siapa yang membantu pasti akan dibantu sama Allah. Masya Allah, benar banget ya. Ini Al Hasan hadir di sini, boleh saya sapa Al Hasan? Yang satu hijau tomat, yang satu hijau apa nih Al Hasan ini? Ini hijau hijau Madinah, hijau Madinah. hijau Madinah, Allah Muhammad. Ada hadir Al Hasan? Belum bisa nyala ya? Belum, Mas. Oke, saya sapa Dokter Gamal deh. Assalamualaikum Dokter Gamal. Waalaikumsalam Mas Ipo. Wih, mantap. Sehat Mas? Baik-baik, sehat alhamdulillah. Ini saya mau cerita dikit ya sama Mas Syakir dengan Dokter Gamal ya tentang BP ini. Kami ini memang nama produknya British karena produknya ya dari British, dari Inggris. Ya, tapi insya Allah itu hatinya Mekah. Namanya British tapi jiwanya Pancasilais ya. Kami dari bisnis BP ini alhamdulillah sudah membangun beberapa sekolah di pelosok-pelosok Indonesia dan sekarang juga dalam proses pembangunan masjid juga di Inggris insya Allah ya. Kalau sekolahnya sudah terbangun beberapa, kalau masjid ini masih dalam proses ya. Dan mitra BP ini saya juga tidak pernah membayangkan dalam hidup saya ada yang seperti ini. Dan inilah yang membuat akhirnya Syekh Ali jatuh cinta sama BP. Yang membuat Ustadz Abu Somad akhirnya kemarin bergabung sama BP, alhamdulillah. Termasuk juga Habib Nabil bergabung sama BP, alhamdulillah. Jam 3 pagi meeting itu ada 2.400 orang. Dan sekarang angkanya meningkat sampai 4.000 mitra semua. Jam 3 pagi. Ya. Dan itu kita rutin bikin sejak Juni sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, dari Juni kemarin, ya, tahun 2020 sampai sekarang, meeting jam 3 pagi full ribuan peserta. Terakhir kemarin 4.000 peserta. Ya. Dan mereka ini Masya Allah hampir semuanya berusaha merutinkan tahajud, berusaha merutinkan duha, ya. Jadi sebuah komunitas yang nggak kebayang sebelumnya. Karena itu namanya BP, Bagai Pesantren. Nah ini hari ini kami alhamdulillah dapat kehormatan ya, dihadiri oleh Mas Syakir, dihadiri juga oleh Dokter Gamal. Kami haus ilmu, ya, kami pengen belajar semuanya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan ya. Tafadol kepada Dokter Gamal, sahabat saya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sungguh merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur itu sampai kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan dan mengenal Allah. Karena sekarang sudah lebih dari 100 juta orang terinfeksi COVID dan jutaan orang sudah meninggal dunia. Tidak lupa ya, sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita yang di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku. Dan tidak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita ya, ayah kita, ibu kita. Semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan terima kasih kawan-kawan semua ya, ada Mas Ipo, Mas Syakir, lalu
mitra BP ya, buat kawan-kawan semua, dan ada Mbak Ayu Aida juga yang sudah rendah hati ini meluangkan waktunya di pagi hari ini. Ini kalau bahasa Jawanya itu nguyahi banyu segoro ya. Jadi banyak yang insya Allah lebih berilmu, berpengalaman dibandingkan saya. Tapi alhamdulillah sudah rendah hati meluangkan waktu di pagi hari ini. Saya hari ini insya Allah akan berbagi soal beberapa hal dalam konteks wirausaha sosial ya, baik pengalaman kami secara praktis ataupun beberapa hal yang secara teoritis bisa kita kembangkan, dan bagaimana teman-teman bisa mengamalkan itu dalam aktivitas yang dilakukan. Oke. Jadi yang pertama, saya selalu percaya ada dua teori yang saya pegang dalam hidup ini ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah divine calling. Ini teori dari dosen di Harvard University. Jadi dia mengajarkan kalau kita ingin menikmati menikmati pekerjaan kita, punya pencapaian yang luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan mengerjakan 3 hal ini ya: pleasure, strength, meaning. Sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan dibutuhkan dunia. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Yang keduanya ini ikigai ya, mungkin sudah banyak membaca buku atau pemikiran ini, salah satu teori paling populer di Jepang. Jadi pendekatannya 4. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan menghasilkan. Kenapa penting? Kalau kita kuasai, tapi nggak dibutuhkan dunia, kita merasa useless. Kalaupun kita sukai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kita nggak kuasai, kita nggak punya pencapaian yang luar biasa. Nah, kalaupun kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, tapi nggak menghasilkan ya, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya, nggak bisa meluaskan dampaknya, nggak bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang yang kita pimpin, termasuk untuk diri kita begitu. Nah, dalam konteks kita, itu saya tambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn ini ya, yaitu sesuatu yang baik buat akhirat kita juga ya. Jadi buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat kan? Berapa banyak di antara kita mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur ya. Jadi 5 hal itu menjadi hal yang penting ya. Sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, dan sesuatu yang baik buat akhirat kita. Nah, saya meyakinkan Bapak Ibu bahwa ini menjadi hal yang penting. Contoh pengalaman saya pribadi, saya tuh suka mengerjakan 3 hal sebetulnya sekarang. 1, saya suka menginspirasi anak muda. 2, saya suka inovasi kesehatan. Dan 3, wirausaha sosial. Yang pertama, inspirasi. Oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Mengubah orang yang pesimis jadi optimis, orang-orang yang egois jadi peduli. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang nggak pernah ketemu kita, tapi dia mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah, sejak dulu tuh saya jadi inspirator, Bapak Ibu, sampai saya terbawa mimpi. Saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Saya datang ke ruangan dosen saya, namanya Dr. Arif ya. Saya bilang, Dok, saya tuh menjadi inspirator seperti dokter. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Mohon izin. Ya, ini screen sharing-nya nggak jalan, Dok. Oh iya, belum muncul ya sampai sekarang. Ini udah muncul belum? Belum. Belum muncul. Oh, wait, give me few seconds. Kalau saya ganti ke desktop ini muncul nggak, Mas? Saya sih belum. Tapi masih dalam muter-muter dia. Kita lihat berapa detik lagi. Masih belum. Belum, Dok. Belum muncul ya? Nanti barangkali bisa di WA ke Bu Ayu, nanti saya bisa bantu screenshot. Oke. Boleh di WA-kan ke saya, Dok. Siapa? Ya, atau ke saya juga boleh. Mungkin saya mohon izin keluar grup lalu masuk lagi ya. Oke, boleh, siap. Oke, give me few second. Siap, saya lanjut sebentar ya. Kalau soal beliau kemarin saya udah sharing ya sama teman-teman semua. Oh ya, Mas Syakir masih di sini? Oke, ya, nggak apa-apa. Kita ini ya. Gimana Mbak Ayu, masih ada? Sudah nggak ada, Mas. Oke. Off layar ya. Mungkin ada kegiatan lainnya ya. Itu teman-teman ya, mungkin sebagian sudah kenal, sebagian belum kenal sama Mas Syakir ya. Itu beliau Masya Allah ya. Followernya itu banyak banget, jutaan ya, belasan juta.
Dan kalau di kalangan anak muda itu sekarang memang benar-benar trendsetter gitu ya. Dan beliau adalah salah satu murid kesayangan Syekh Ali Jabir ya, alhamdulillah. Dan Mas Syakir ini mensupport ya bisnis BP ini ya, wasilahnya jelas karena Syekh Ali gitu, almarhum ya, alhamdulillah. Nah, tadi balik disampaikan ya oleh Mas Gamal ya, oleh Dokter Gamal. Jadi yang namanya aktivitas sosial, aktivitas yang namanya dakwah atau yang lain-lainnya itu memang perlu biaya. Memang perlu biaya. Ayat di Al-Quran mengingatkan kita, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya, jiwanya ada, harta juga mesti ada. Kalau nggak ada harta, repot. Ya, nah harta itu bisa dari kita sendiri atau mungkin orang lain. Nah teman-teman ya yang di BP, saya berharap teman-teman ini adalah yang menopang dakwah ya, entah itu dari kita atau orang lain. Ada memang para dai, para ulama, para ustadz yang memang tidak pusing soal harta. Ya, harta itu, uang itu cukup-cukup aja di rumahnya. Ya, bahkan Syekh Ali Jabir ya ketika meninggal rekeningnya ternyata nggak sampai 5 juta rupiah gitu. Padahal orang sekali berbeliau itu bisa miliaran, dikasih rumah sama berapa orang, bahkan satu orang pernah nawarkan dia itu belasan rumah, boleh pilih salah satu, dan rumahnya itu tidak ada yang di bawah 2 miliar di Jakarta soalnya. Ya, itu ditolak semua sama Syekh Ali. Ya. Nah, jadi memang ada orang-orang seperti itu, ya, termasuk juga beberapa guru kita yang lain. Saya tahu persis, dia punya kesempatan untuk dapat uang banyak, tapi nggak ini. Jemaah kasih ke dia numpang lewat aja udah. Ya, transfer ke rekeningnya dia, ngasih amplop ke dia, ya numpang lewat aja sudah. Ya, paling diambil untuk makannya berapa hari, untuk makan istrinya berapa hari, habis itu diterusin lagi sama dia. Ya, saya tahu persis banyak ulama yang seperti itu, termasuk guru-guru kita yang bersamai di BP ini, ya kan? Nah, kita di sini saya berharap teman-teman yang berjuang dari segi hartanya, kita yang memang siap dengan zakat, dengan berzakat, gitu. Seperti guru kita, Syekh Ali, beliau nggak pernah berzakat, karena nggak ada harta yang numpuk setahun. Ya, nisabnya nggak nyampe, nggak cukup gitu. Ya memang angkanya nggak dari segi rupiahnya nggak cukup, perlu dizakatin gitu. Ya kan? Itu beliau lakukan. Dan memang ada sahabat seperti itu. Tapi kita lihat juga sisi yang lainnya, bagaimana ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Ubadah, ya, yang lain, satu tanggung satu tanggung dua, beliau satu tanggung 40. Itu Sa'ad bin Ubadah. Ya kan? Termasuk juga beliau yang membiayai keluarga Nabi. Ketika Nabi berpulang, wafat, keluarga Nabi tetap ya di backup oleh beliau. Ya. Nah, sahabat-sahabat seperti ini, termasuk Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Utsman, ya. Nah, saya berharap kita menyontohnya ke sini. Kita memang berjuangnya di harta. Kita memang berjuang di harta. Dan seperti yang saya sampaikan awal-awal dulu adalah apa? Memang kita ketertinggalan dari segi bisnis. Ya, agama yang paling fokus ngomong bisnis Islam, tapi umat yang paling tertinggal ya Islam juga, gitu. Ya. Nah, kita memang siap nanti untuk bayar zakat, dan gimana Mas Ipo kalau nanti dihisap? Hisap insya Allah pasti ada. Ya, tapi kalau hartanya untuk kebaikan, insya Allah mudah-mudahan hisapnya nggak lama. Nah, ini slide-nya sudah hadir dari Dr. Gamal. Sudah ready, Mas? Kalau sudah ready, kasih tahu ke saya. Sebentar, Mas. Oh ya, 2 bentar ya, nggak apa-apa. Nah, kalau hartanya untuk kebaikan, ya, untuk program-program sosial, ya, social entrepreneurship, gitu ya, untuk dakwah, ya, untuk kebermanfaatan umat, bahkan kita kasih kepada teman-teman kita non-muslim, ya, kalau hartanya untuk itu, insya Allah nanti mempermudah hisab, bahkan meringankan hisab. Bahkan ada hadis sahih ya, kemarin itu yang saya baca, bahwa harta dapat menjadi penolong di akhirat. Itu hadis sahih, Bukhari Muslim. Ya. Jadi harta dapat menjadi penolong di akhirat. Ya. Insya Allah nggak masalah. Kemarin itu diposting juga oleh NU ya, ketika milad. Dan beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, dikutip ulang ya pendapatnya oleh Muhammadiyah, yang diposting juga saya baca, tidaklah mengapa kita mengambil harta dan mengambil manfaatnya selagi untuk manfaat, selagi untuk diratakan, yaitu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, jadi kita ambil tuh harta agar diratakan, gitu. Makanya Hasan Al-Basri juga punya argumen yang sama ya terhadap harta, terhadap perniagaan. Kalau saya ini, kalau Dr. Gamal udah ready, saya dikasih tahu aja. Ya, sudah ready, Mas. Oke. Saya nyimak, izin. Siap, mohon izin, lanjut Mas Ipo. Ya, jadi tadi 2 teori itu Bapak Ibu semua ya. Nah, saya tuh ingin jadi inspirator waktu itu. Sampai terbawa mimpi dan akhirnya apa yang terjadi 5 tahun kemudian.
As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. Still have a big job to do. Ini bukan Arya Tengahnya tapi berbagi inspirasi ya, kawan-kawan semua. Jadi saya yakin karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion kita kerjaan dengan kesabaran yang panjang. Nah, yang kedua, kami suka membuat inovasi kesehatan dengan jiwa wirausaha sosial. Jadi punya misi open doors to access and break down barrier between health access and community because we believe that health is fundamental human right. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara, ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Al-Sayed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand? Mau tahu cara instannya buat sukses Bapak Ibu? Mau banget ini. Jadi nggak ada. Mau Ya. banget. Kalau ayah saya tuh ngajarin wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan kami bersyukur berbagai tokoh dunia ya memberikan apresiasi dan support mulai dari kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Ya. Ini tempatnya British Propolis mungkin dulu ya. Jadi termasuk John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, sampai Presiden Rusia Vladimir Putin yang memberikan banyak apresiasi dan dukungan atas apa yang kami kembangkan. Satu hikmah yang mau saya bagikan Bapak Ibu, kantor saya ini di Kota Malang, jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota. Tapi Allah tunjukkan kuasanya, apa hikmahnya? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Tapi yang lebih penting bukan apa yang kami raih ya, tapi apa yang kami kerjakan di masyarakat. Jadi kami punya beberapa inovasi startup ya. Yang pertama, program namanya Garbage Clinical Insurance, sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Ini kisah nyata, seorang anak pemulung namanya Hairunisa. Penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena ayahnya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi berobat. Dia menemani bapaknya memulung. Sampai 5 Juni, Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah ayahnya. Nah, kisah ini menjadi motivasi bagi saya dan teman-teman mengembangkan klinik asuransi sampah because we believe that health is fundamental human right. Jadi program ini sederhana. Apa yang kami lakukan itu memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, nggak usah khawatir, sekarang bisa berobat di tempat kami gratis, tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin ke tempat Bapak Ibu ya, sehingga kami bisa memberikan ketenangan kepada warga. Mereka nggak perlu khawatir ketika sakit, mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan. Dan ini pendapat warga soal inisiatif yang kami kembangkan. Anuan deh ya, apa nyaman? Nyaman sampahnya mana kau lihat? Nyaman lihatnya sampah lihatnya mana? I know I can sell my trash here, so I collect. Before I used to throw everything in the street. But now I started to realize that my rubbish could be useful. The pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga dengan ide kita, tapi fokuslah pada masalah-masalah yang mau kita selesaikan. Dan yang kedua, kami mengembangkan program startup yang namanya siapapeduli.id. Ini adalah crowdfunding, pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawanan. Jadi ini sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi singkat cerita, saya magang di rumah sakit, malam hari saya jaga UGD. Waktu saya jaga UGD, malam hari saya terima pasien namanya Awalu Nikmah. Dia anak yatim piatu,
dirawat seorang bapak angkat tukang batu, butuh biaya operasi malam itu. Akhirnya malam itu saya upload ke Facebook saya ya. Besoknya banyak yang membantu. Semenjak hari itu saya mulai ajak tim kembangkan satu platform crowdfunding ya, wadah galang dana online untuk bantuan biaya kesehatan. Dan kami bersyukur sudah ribuan pasien terbantu, miliaran rupiah yang tersalurkan untuk operasi-operasi mereka yang membutuhkan. Kawanku semuanya, mitra BP. Orang tidak peduli seberapa hebatnya kita, seberapa kayanya kita, seberapa pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan itu hanyalah satu. Apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka? Oleh karena itu, salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitab ini kata-kata yang luar biasa. Boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang kau tolong, dari orang kelaparan yang kau beri makan, dari orang yang dihimpit kesulitan yang Tuhan kau lapangkan. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Waktu kita mau menolong orang, kadang-kadang kita berpikir kita sudah banyak masalah atau kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, saya selalu tanamkan di dalam diri, tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana. Dan kalau kita berpikir hidup ini berat, gitu, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini berat. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Dan yang ketiga, kami mengembangkan teknologi digital untuk mendigitalisasi ya, berbagai layanan kesehatan. Awalnya sederhana Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Jadi kami membuat platform untuk menghadirkan tenaga kesehatan ke rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu hari datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Lalu kami kembangkan versi berikutnya yang namanya InMed ya, dengan berbagai fitur pengembangan. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua kawan-kawan nih mitra BP bahwa hidup ini bukan hanya soal, jadi dalam bisnis bukan hanya soal untung rugi. Ya. Di sana ada berkah musibah, pahala dosa, surga dan neraka. Jadi saya yakin juga wirausaha sosial itu titik perdamaian sebetulnya antara keinginan kita mencapai keberhasilan dunia dan kebaikan di akhirat. Oke. Nah, sekarang saya akan cerita sedikit tentang wirausaha sosial. Apa sih sebenarnya wirausaha sosial dan bagaimana apa kelebihannya dibandingkan wirausaha biasa saja begitu. Jadi kalau kita jadi wirausaha sosial itu kelebihannya kita punya sense of usefulness, rasa kebermanfaatan. Jadi kita menyadari bahwa semakin besar apa yang kita kerjakan, semakin besar dampak yang bisa kita hadirkan. Nah, itu istilah baru sebetulnya Bapak Ibu. Dimulai waktu itu Bill Drayton ya. Dia mengatakan social entrepreneur are not content just to keep fish or teach how to fish, but they will not rest until they revolutionize the fishing industry. Jadi Bill Drayton ini pendiri Asoka, salah satu organisasi pendukung wirausaha sosial terbesar di dunia ya. Sudah ada di 60 negara, termasuk banyak sekali fasilitasi support yang diberikan kepada kami di Indonesia Medica. Dan apa itu wirausaha sosial? Saya baca banyak teori, saya paling suka teori penjelasannya di sini. Jadi mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan atau mempertahankan nilai. Contohnya nilainya kami itu health is fundamental human right. Lalu mengejar peluang tanpa henti untuk melayani misi tersebut.
Jadi kami cari berbagai sumber daya yang bisa kami capai untuk melayani atau mengejar ya peluang untuk melayani misi kami tadi, Health is Fundamental Human Right. Terus ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Jadi tidak ada ide yang sempurna sejak awal dikembangkan, dan tidak ada inovator yang sempurna sejak awal mengembangkan ide. Oleh karena itu tugas kita adalah segera memulai, konsisten belajar, memastikan keberlanjutan ya, dan konsisten pada misi kita. Terus yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision push you. Cita-cita kita harus melampaui uang kita, usia kita, dan kemampuan kita. Dan yang paling penting yang terakhir ini, punya rasa bertanggung jawab yang tinggi terhadap konstituen atau orang-orang yang dilayani. Jadi ketika situasi sulit pun, kami memilih tetap menjalankan program kami misalkan dalam berbagai situasi yang ada ya. Karena kami merasa bersalah kalau program kami stop, layanan kami stop, usaha kami stop, akan banyak orang yang kehilangan kesempatan ya, mendapatkan layanan kesehatan dari berbagai inisiatif yang kami kembangkan. Jadi berpikirnya dua hal, how to make money dan how to solve social problem ya. Tadi saya mendengar Mas Ipo cerita ketika BP ya mencoba betul-betul bagaimana memberikan dampak nyata di masyarakat ya. Itu one part of sociopreneur sebetulnya. Jadi bukan hanya berpikir cash saja, tapi juga berpikir menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, kapan sih kita disebut wirausaha sosial ya? Saat ini jadi gambaran berbagai organisasi ya. Ada yang non-profit, yang dia yayasan mengandalkan donasi. Ada yang non-profit dengan pendapatan. Yayasan non-profit tapi dia punya contoh pesantren punya swalayan. Itu adalah non-profit dengan pendapatan. Ada juga yang bisnis konvensional, bisnis saja cari duit aja nggak peduli sosial. Ada yang bisnis dengan CSR, bisnis tapi mengalokasikan uang. Nah, wirausaha sosial itu di tengah dia. Jadi dia bisa non-profit, bisa for profit ya, bisa menghasilkan keuntungan, bisa bukan untuk keuntungan, bisa modal filantropi, bisa komersial. Jadi dia terlepas dari badan hukumnya. Nah, kapan kita disebut wirausaha sosial atau kriteria yang pertama kalau niat mulainya suci. Jadi niat mulainya itu untuk menyelesaikan masalah. Terlepas dari badan hukumnya, mau PT, mau yayasan begitu, dan terlepas dari status kepemilikannya. Lalu yang kedua menghasilkan pemasukan ya, model bisnisnya makes money, punya revenue begitu. Dan ketiga dia kesadaran sosialnya lebih tinggi dibandingkan kepentingan pribadi, jadi social awareness-nya lebih besar dibandingkan personal interest. Dan yang keempat memberdayakan, lalu menerapkan etika praktek bisnis yang etis ya. Dan yang keenam adalah dampak dan keberlanjutan, ini penting. Jadi impact and sustainability. Jadi saya mau sampaikan begini, don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful begitu. Nah, ada banyak jenis dari wirausaha sosial. Ada 9 ya. Contoh ada yang entrepreneur support. Misalkan kita punya seperti BP contohnya ya, ketika mensupport teman-teman itu bagian dari entrepreneur support. Kami punya impact ya, mendukung anak-anak muda jadi wirausaha sosial. Itu entrepreneur support. Ada juga market intermediary. Misalkan kita bantu petani di desa untuk menjual dengan harga yang lebih baik di pasar. Contoh teman saya buat iGrow namanya. Itu salah satu contohnya juga. Ada juga employment. Saya pernah makan rumah makan di Thailand yang karyawannya itu adalah orang-orang disabilitas. Kemarin lusa saya ketemu satu kawan di Jawa Tengah yang dia mengembangkan usaha yang pekerjaannya itu adalah orang-orang lapas misalkan. Lalu fee for service ya, misal kita punya pendidikan atau punya sekolah atau rumah sakit, termasuk low income client. Kalau kita melayani orang yang berpenghasilan rendah, kayak klinik kami itu klinik asuransi sampah, itu kita melayani orang yang anggaran kesehatan di rumahnya rendah. Itu bagian dari low income client. Ada juga koperasi yang kita ketahui bersama, market linkage seperti e-commerce, lalu ada service subsidization. Misalkan kita punya usaha, kita mendapatkan uang dari market yang lain, lalu kita memberikan dampak kepada yang lain misalkan. Misalkan pendidikan, lalu kita masyarakat membayar untuk pendidikan, tapi kita juga membuat gratis atau beasiswa untuk sebagian masyarakat lain. Ada juga yang organizational support ya. Misal kita punya perusahaan menghasilkan uang, lalu perusahaan kita itu mensupport yayasan misalkan. Nah, itu bagian dari organizational support. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke praktis. Tapi saya mau masuk ke satu filosofi yang mendasar soal ini Bapak Ibu ya. Kenapa sih kita harus jadi wirausaha sosial? Saya yakin kawan-kawan sudah sering mendengar kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Yang dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang. Ditanami 1.550 pohon kurma kan. Oke. Berkembang terus ya sampai akhirnya
berdiri dari sumur, membeli ladang, separuh buat fakir miskin dan yatim, separuh untuk mengembangkan wakafnya. Berkembang terus sampai akhirnya dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Jadi bayangkan, sampai sekarang bertahan 1440 tahun. Baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun ya. Jadi itu gambaran bagaimana Utsman bin Affan itu ketika itu memulai sebuah usaha kebaikan lalu bertahan sampai 1400 tahun. Bayangkan luar biasa sekali kebaikannya. Di Indonesia kita punya contoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bayangkan sekarang di Kemenak ada 27.000 pondok pesantren. Lalu ada juga salah seorang kiai yang menjual perabotnya ya sekitar 110 tahun yang lalu. Berkembang terus sampai sekarang, bayangkan punya sekitar 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, punya 12 fakultas kedokteran dan melahirkan 700 dokter setiap tahun, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Jadi ketika kita semua berkumpul di sini, Bapak Ibu, miliaran orang dikubur itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa ya. Jadi oleh karena itu, jadikan usaha-usaha kita hari ini itu adalah upaya kita memastikan amal-amal kita melampaui usia kita. Nah, ada 6 hal yang kami tekankan di tim ya dalam konteks membangun wirausaha sosial. Pertama, ikhlas. Kalau dulu Kiai saya itu ngajarkan, ikhlas itu kayak bang tukang parkir. Mobilnya banyak, nggak pernah sombong. Dia sampai habis juga nggak pernah marah. Ikhlas terus ya. Jadi banyak di antara kita mulai pekerjaan dengan yang ikhlas, tapi nggak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Kedua, visioner ya. Jadi never limit your vision based on your current resources. Hold the vision. Trust the process the vision pursue. Jadi jangan pernah batasi mimpi dan cita-cita kita lewat sumber daya kita hari ini. Bedanya siput sama F1. Untuk menempuh 400 meter, siput butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula 1 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat kita mencapainya. Dan yang ketiga, saya mau cerita satu kisah yang semoga bisa menjadi pengingat kita bersama, kawan-kawan semua. Ini kisah nyata seorang ibu. Usianya 46 tahun. Beliau mohon izin sama suami sama anaknya mau kuliah lagi. Bukan ambil S2, S3 ya, tapi ambil D1 ilmu tafsir. Sampai anaknya ini tanya, Mami ini sudah tua mau apa kuliah lagi? Beliau mengatakan, Mami mau mengerti arti bacaan sholat dan mau menyelamatkan anak-anak dari api neraka. Setiap anaknya berangkat ujian, beliau tanya, Nak, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, Mami di atas sajadah. Nak, nanti kau presentasi jam berapa? Waktu kau presentasi, Mami di atas sajadah. Itu berjalan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai akhirnya anaknya meraih ini 50 most impactful social innovator in the world, 30 under 30, the green generation, dan lain sebagainya. Siapakah ibu itu? Ibu saya maksudnya Bapak Ibu semua ya. Jadi ini orang tua saya yang berkorban banyak buat saya. Saya kuliah di kedokteran. Itu ayah saya jual tanahnya supaya saya anaknya yang namanya Gamal ini bisa kuliah di kedokteran. Lalu saya ingat kelas 3 SD. Ada tugas ngetik naskah drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop. Malam hari ayah saya tuh bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya tuh ngetik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal dalam kehidupan saya. Itu ketika jam 4 pagi di ruang tengah keluarga ya, saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos satu di antara 7 finalis penerima penghargaan kehormatan dari kerajaan Inggris. Itu saya menghampiri, ibu saya menghampiri, saya saksikan wajah kebahagiaan penuh kebanggaan. Jadi I had something like for someone I must not disappointed. Saya punya tujuan hidup, seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Dan saya yakin bukan saya saja ya. Betapa banyak kita di sini menyaksikan dengan mata kepala kita kan. Orang tua kita membatalkan mimpinya, melupakan mimpinya, membiarkan hidupnya berlalu tanpa kesenangan. Supaya kita anak-anaknya bisa belajar lebih baik, bisa bekerja lebih baik, bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Tapi betapa banyak di antara kita melupakan itu. Membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan, tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kawanku semua jadikan keinginan membahagiakan kedua orang tua itu motivasi. Yang membuat kita belajar, berjuang, bekerja, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan yang keempat, produktif. Your future is depend on your daily routine. Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu tiap hari. Jadi jangan ada alasan ya.
Contoh Jenderal Sudirman, paru-parunya tinggal 1. Waktu itu Bung Karno bilang, sudahlah Pak Dirman istirahat saja, pulang saja. Tapi jawabannya apa? Yang sakit Sudirman, Jenderal besar tidak pernah sakit. Dan yang ke-5, tawazun seimbang. Jadi jangan pikir bekerja keras ya, betul ya. Ada artikel tapi menarik, masuk di majalah Fortune. Judulnya begini, mengapa eksekutif kelas A hanya bisa menjadi bapak kelas E? Pebisnis berhasil tapi nggak disukai anak-anaknya. Saya 3 hari lalu mengunjungi ya beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah dengan satu kawan saya. Beliau cerita juga, di 9 tahun usia anaknya pertama itu merasa bersalah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga nggak punya waktu buat keluarga. Jadi kalau hidup mau tenang itu penuhi hak di sekitar kita ya. Ada keluarga kita, anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Jangan pikir bekerja keras benar, tapi juga jangan memberhalakan ikhtiar. Karena Allah itu berwenang memberikan kita pertolongan dengan cara yang begitu indah dan tidak pernah kita bayangkan. Dan yang terakhir, meaning, Bapak Ibu. Jadi betapa banyak manusia yang lalai sementara kain kafan sedang ditenun. Dan berapa banyak orang bermaksiat saat kain kafan sedang ditenun. Saya akan akhiri dengan satu kisah tentang sahabat saya. Beliau adalah seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Beliau aktif di berbagai lembaga di kampus ya, pers, lalu beliau juga aktif di musola di fakultas kami. Masya Allah sekali anaknya. 22 Januari, saya tuh mendengar kabar bahwa beliau meninggal dunia karena kecelakaan dengan truk. Suaranya terputus ya? Iya, Mas. Betul. Saya kira punya Ayu di sini. Sebentar, Mas. Ya. Ya, tadi yang saya tangkap bagaimana kita pengen membuat orang tua bangga ya, jadikan itu salah satu motivasi terbesar. Ya, oke lah kita tadi ya punya bakat, ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, dan mungkin juga bernilai secara rupiah gitu ya. Tapi Dokter Gamal mengingatkan juga, ini ada bekasnya nggak ntar di akhirat? Apa gunanya kita berbakat di sana, hebat di sana, gitu ya? Terus juga menghasilkan, dunia juga mengakui, tapi bagi Allah tuh nggak ada apa-apanya, kan sayang banget. Ya, makanya ditambah satu irisan lagi tadi oleh Dokter Gamal, bagaimana itu juga bisa berbuah ya untuk akhirat, sesuatu yang memang Allah ridhoi. Contoh nyata yang pernah ya atau sering kita dengar adalah seperti apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan gitu ya. Sampai sekarang wakaf beliau masih bekerja, ya kan, walaupun sudah ya lebih dari 1.400 tahun, ya sudah lebih ya, bahkan menjadi bisnis yang produktif, bisnis yang besar, bisnis yang stabil. Dan Madinah kemarin juga dianggap oleh WHO sebagai kota sehat ideal, salah satu kota sehat ideal di dunia, Madinah. Ya, alhamdulillah. Jadi canggih tapi tetap sehat. Canggih tapi nggak buru-buru gitu. Ya, dan fasilitas semua itu ada dalam jarak berapa meter gitu ya, itu Madinah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau cara pikir kapitalis biasanya ya memang semata-mata untung. Kalau kapitalis yang dicegat oleh peraturan-peraturan, ya biasanya ya itu dia lakukan apa? Cari uang sebanyak-banyaknya, terus ya udah dipaksa ya uangnya dikeluar melalui CSR. Dia keluarkanlah 2%, 3% gitu, ya. Nah, setelah itu ya dia uangnya suka-suka buat dia gitu, ya. Kayak kemarin itu ya, saya berapa kali lihat rumah orang kaya ya, itu saya seringnya tuh nggak selera. Beberapa tuh menarik, tapi beberapa tuh saya nggak selera. Kenapa ya? Dia bikin satu tempat besar ya, untuk apa coba? Untuk wine. Ya, itulah pentingnya harta di tangan orang beriman. Jadi bangun rumah sekian puluh miliar gitu ya. Yang ininya sia-sia, yang ininya sia-sia, yang ini sia-sia, yang satunya buat wine. Ya. Wine itu kan perlu disimpan memang. Ya. Yang miras-miras canggih itu loh, ya kan? Nah, perlu disimpan lama makin enak katanya, makin lama makin mahal harganya gitu kan. Nah, itu orang Indonesia.
ya orang Indonesia. Kalau orang luar kita nggak usah bahas lah. Bahkan kemarin saya lihat juga salah satu orang terkaya di Indonesia beli istana di Jerman, istana kuno, harganya 6 triliun. Coba, kalau dia beli pabrik masih masuk akal, manfaat gitu. Ini istana aja, jadi buat keren-kerenan aja coba. Oke lah dia bangun sekolah banyak, tapi itu kan cuma berapa persen. Hitung-hitungan CSR aja kan nggak sampai 1% gitu. Tapi uang yang utamanya malah untuk bikin hal kayak gituan kan. Dan menurut Greenpeace yang saya baca, dia menjadi perusak hutan Sumatera terbesar. Ya menurut Greenpeace gitu. Ya. Nah ini kalau orang nggak pakai iman, kalau orang nggak kenal akhirat, gitu ya. Jadi ada uang banyak, ya itu akhirnya untuk menjadi sesuatu yang sayang banget ya, cuma keren-kerenan doang gitu ya. Jadi beli istana kuno di Jerman. Ya. Dokter Gamal udah hadir bersama kita. Tadi sudah masuk lagi. Ya, sudah Mas. Maaf, anak saya mati ke wifi-nya. Ya nggak apa-apa. Tadi kisahnya sampai itu Mas, yang sahabatnya yang meninggal itu pertengahan Januari ya. Mungkin ini pesan terakhir dari saya ya teman-teman ya. Jadi orang sering tanya sama saya, Gamal kamu kok bisa sih diapresiasi di berbagai negara gitu. Kenapa kok bisa didukung berbagai tokoh dunia? Satu nilai yang saya tanamkan ya buat diri, keluarga dan orang-orang yang saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan menyempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan. Karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Dan akhir kata, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi cerita tentang temannya meninggal tadi, apa poinnya, Mas? Oh, tadi sampai situ ya. Jadi terputus. Bentar, saya coba masuk ya ke sana. Jadi Masya Allah sekali kawan saya ini, kawan Bapak Ibu semua ya. Jadi beliau itu aktif di musolah di fakultas kami. 20 Januari itu beliau meninggal karena kecelakaan ya dengan truk kontainer. Waktu malam hari itu saya ingat saya di rumah sakit, saya kabarkan kepada teman-teman bahwa beliau meninggal. Bapak Ibu tahu apa mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kan? Gamal, ini Andrian yang suara koriknya itu bagus kan? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kan? Jadi sahabat saya ini dikenang dengan kepandaiannya melantunkan ayat suci Al-Quran ya, dan hobinya memandangkan azan. Dan lalu bagaimana dengan kita kan? Kepintaran, kekayaan, jabatan, kualitas, semuanya akan kita tinggalkan. Tapi betapa kita lalai mengingatnya. Salah seorang ulama itu mengatakan ya, manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Dan di sisi lain, orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan sesuatu paling akhir dalam perjalanannya. Oleh karena itu, dari ini semua kita bisa belajar ya, bagaimana hidup ini kan kita tidak tahu ya, ada yang mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Nah, ada yang mampir dalam bumi ini sebentar, tapi bisa memberikan kebaikan ya, melampaui usianya. Oleh karena itu, saya dari lubuk hati paling dalam ini berharap, yakin dan optimis ya, semoga kawan-kawan BP betul-betul bisa menjadikan ya usaha ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan ya kebaikan sebesar-besarnya. Tadi malam aja saya ngobrol sama keluarga ya. Itu saya bayangkan ya di surga itu terlalu banyak ya hal-hal yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi memang kan surga dikelilingi hal yang tidak disukai manusia. Tadi masih kau sampaikan bangun jam 2-3 pagi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran buat kebaikan. Kalau masuk neraka kan gampang. Bangun jam 8 ya, tawaf di mall, happy-happy. Tapi rasa cinta kita kepada surga itu mengubah hal-hal yang awalnya tidak kita sukai menjadi kita cintai. Dan rasa takut kita kepada neraka itu mengubah hal-hal yang dulu mungkin kita sukai menjadi kita benci ya. Oleh karena itu saya berharap dan yakin Bapak Ibu semua tetaplah ya terus konsisten, karena ada satu hal yang berat menurut saya. Jadi tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih Mas Ipo. Masya Allah, ini luar biasa. Saya udah dengar sering ya tentang Mas Gamal. Saya juga udah nonton berapa kali ya tayangan tentang beliau, pemaparan seminarnya juga. Tapi kali ini walaupun saya udah dengar gitu ya, tapi rasanya beda gitu ya. Dan saya lihat juga tadi beberapa mitra sampai berkaca-kaca matanya, ada juga yang nangis gitu ya. Mas Gamal bercerita tentang semangat ini ya, tapi Masya Allah ya menyentuh hati kita semua ya. Mas Gamal, kita izin nanya nih, saya mau nanya satu ya, saya dulu bertanya. Nanti kalau boleh izin ya bukunya kita juga mau borong, insya Allah boleh ya.
Ya, dengan senang hati nanti Mas. Ya. Ini kan Mas Gamal sekarang bersentuhan dengan arena politik ya, politik gitu ya. Kira-kira apa dasar pemikirannya? Kenapa dari yang socio entrepreneur gitu ya sekarang pelan-pelan nyebrang ke sana? Bahkan dari pemilu kemarin udah kerasa gitu kan. Sharing buat kita Mas. Iya, sebetulnya ya mungkin setahun setengah lalu ya. Saya itu ke Meksiko ketemu satu mentor saya, dia mentor di Silicon Valley. Beliau pakar di bidang systemic change. Jadi saya nggak ingin normatif gitu, tapi kalau kita bicara perubahan sistemik itu kan bicara 3 hal. Sosial, ekonomi, dan politik ya. Jadi salah seorang, artinya kalau sebanyak apapun sekarang yayasan saya bekerja itu kan kami paling bisa bantu ribuan, belasan ribu orang untuk mendapatkan layanan kesehatan ya. Jadi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk melakukan perubahan dalam konteks representasi pemerintah ya. Let's say Mas Ipo jadi wali kota misalkan ya, itu kan luar biasa, anggarannya bisa 2 triliun sampai 10 triliun ya, yang itu bisa digunakan untuk kemaslahatan. Lalu kedua, 3 tahun lalu itu saya diundang ke rumahnya Eyang Habibie Mas Ipo. Jadi Eyang Habibie itu kasih banyak pandangan, beliau mengatakan ke saya begini, I'm not a politician, I survive in a politics, but I'm technocrat. Jadi beliau mengatakan saya itu bukan politisi, saya seorang teknokrat tapi saya survive di politik ya. Terus beliau tanya sama saya, Gamal, kenapa kamu buat program berubah dengan sampah itu? Terus saya jawab, terus beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Jadi karena kamu nggak buta, kamu peduli dengan mereka itu adalah awal dari segalanya. Nah, ada salah seorang ulama itu menuliskan dalam kitabnya, ini kalimatnya luar biasa ya. Terlepas dari perbedaan diskursus soal gagasan ini ya, tapi kalimatnya begini, pesannya. Jika mengambil kekuasaan, itu membawa kebaikan untuk masyarakat, untuk umat, maka itu adalah takorup terbaik kepada Allah. Nah, dalam konteks kehidupan, itu satu tanda tangan lebih kuat dibandingkan 1000 orang berteriak di jalan. Ya. Itu sebenarnya dasar-dasar pemikiran. Tapi saya juga memahami ada pemikiran-pemikiran lain sebetulnya yang melihat ya politik itu menjijikan, ya politik itu sesuatu yang penuh dengan intrik ya dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga memang menjadi tantangan untuk gimana kita tetap menjaga idealisme, menjaga nilai-nilai ya, value yang kita jaga dalam proses ikhtiar-ikhtiar politik yang dilakukan. Nah, sebenarnya saya berpikirnya sederhana, Mas Ipo. Waktu ditawari berbagi, sebenarnya sudah lama ya, sejak 4 tahun. Cuman akhirnya I try to make it very simple. Dengan aktivitas saat ini, saya bisa menggunakan ya resources partai, menggunakan mesin-mesin partai, kader-kader partai, struktur-struktur partai untuk meluaskan atau mencapai misi saya. Dan itu terasa dalam 3 bulan terakhir banyak perubahan-perubahan yang bisa saya lakukan walaupun sekecil apapun itu ya. Jadi use what you have, do what you can, and start where you are ya. Itu mungkin sedikit Mas Ipo. Silakan Mas Ipo mungkin memberikan tambahan ini saran kritik. Siap, Masya Allah ya. Apa-apa kita support. Memang ranah perjuangan kan beda-beda Mas. Jadi mungkin Dr. Gamal bersinggungan ya dengan daerah politik juga kesehatan gitu ya. Kita mungkin dengan cara berbeda, tapi insya Allah saling support semuanya. Kalau saya janji insya Allah pasti support, insya Allah pasti. Tinggal WA aja. Bantu nuhun Mas Ipo. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau tanya sama Dr. Gamal ya. Disiapkan nih hadiah buku juga ini. Mungkin buat 1-2 orang. Mbak Ayu, coba silakan. Ya Mas, makasih. Assalamualaikum, dokter. Alhamdulillah. Dok, ini mau tanya nih, karena kan yang menghadiri ini ada ribuan mitra BP. Ayu minta tips nih, supaya menjadi motivasi juga buat teman-teman gitu. Tips bagaimana kita itu benar-benar berhasil sampai puncak ketika banyak sekali pasti ya impian-impian mitra-mitra ini untuk membahagiakan banyak orang, untuk bermanfaat buat banyak orang, bahkan mereka punya impian mungkin mau umroh, beli mobil gitu, atau beli rumah gitu. Nah, tips untuk memastikan nih, kita benar-benar berhasil untuk menjalani prosesnya ini loh, Dok. Karena kebanyakan orang itu impian punya, tapi menjalani prosesnya belum apa-apa, di tengah udah mundur gitu, sehingga ketika tidak mencapai prosesnya, tidak mencapai impiannya, menyalahkan orang lain. Nah, kebanyakan kan seperti itu, Dok. Coba tipsnya bagaimana, Dok? Siap, poin. Jadi ada 3 mindset yang menurut saya penting ya. Itu saya coba tanamkan ke tim juga ya. Pertama ini, keluar dari comfort zone. Kita udah sering dengar soal comfort zone. Tapi emang nggak gampang ya. Keluar tuh masuk ke fear zone, learning zone, growth zone gitu. Ya. Jadi betul-betul kita harus
gini, apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti itu jadi kosong semua. Kalau kita nggak punya mentalitas implementasi. Jadi there is no room for mediocre. Push to the limit ya. Jadi tanamkan dalam diri begini. Kalau kita nyaman kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Terus kedua, growth mindset sama fixed mindset. Jadi jangan jadi orang fixed mindset. Fixed mindset itu kan mudah menyerah, nggak suka tantangan, melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal, melihat kemampuan sudah ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya. Kalau growth mindset itu suka mencoba hal baru, menikmati tantangan ya, lalu melihat kegagalan, bahkan kesalahannya sekalipun sebagai tempat dia belajar dan tumbuh. Jadi orang yang fixed mindset itu stuck, macet ya. Yang growth mindset itu terus tumbuh melampaui orang-orang seusianya. Dan yang ketiga ini keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi solutif gitu. Jangan jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director of change ya. Dan jangan jadi anak muda dari bangsa lain boleh memberikan kritik, tapi tidak dengan kita karena kita bagian dari Indonesia. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya dalam menghadirkan sebuah solusi. Dan saya yakin problem solving itu irisan dari critical thinking dengan creative thinking. Dan itu pun sesuai dengan rekomendasi World Economic Forum ya. Jadi complex problem solving, critical thinking, creativity itu menjadi tiga hal yang utama. Baru bicara people management dan collaboration. Nah, sehingga kita harus menata mindset kita. Tapi gimana cara merubah mindset? Emang nggak gampang ya. Jadi kalau di Agile Onion itu, mindset itu sesuatu yang nggak kelihatan, less visible, more powerful, dan susah dirubah. Nah, tapi kalau tools praktis ya, proses yang kita rapat mungkin technically sama tim kita, itu kan sesuatu yang lebih bisa dilihat ya. More visible, less powerful, tapi dampaknya kecil ya. Sehingga kita harus memeriksa tadi dengan cara-cara kita berpikir dan lain sebagainya, sehingga kita punya wisdom yang tepat ya, dengan data, information, knowledge yang kita miliki. Itu mungkin yang pertama. Nah, yang kedua, harus betul-betul punya resiliensi namanya, ketahanan. Jadi ketahanan fisik, mental, sosial, spiritual, finansial. Dan itu skill yang penting banget di era pandemi ini. Saat semuanya berubah ya kan, kemampuan adaptasi dan resiliensi itu menjadi keyword yang penting. Contoh gagal. Saya sering, orang kalau lihat kan kami kayaknya enak banget diapresiasi tokoh dunia, disupport ya berbagai tokoh dunia, tapi but people don't see what really happen. Kami dapat puluhan penghargaan support internasional, tapi kami gagal juga ratusan kali gitu. Jadi saya ingin sampaikan apa? Success is not final. Failure is not fatal. Success is going from failure to failure without loss of spirit. Mungkin itu dua hal yang menurut saya penting ya dibangun. Jadi at the end harus jadi makhluk yang tangguh gitu. Berdiri di depan, memastikan kita berjuang ya, mempertahankan semua inisiatif, gagasan, ikhtiar ya, yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih Mbak Ayu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Amin, makasih Dok. Ya, Alhamdulillah. Oke, dua penanya terakhir. Mbak Dias, coba silakan. Habis ini. Sudah ready, Bu Husna, Dias? Satu. Masya Allah, perkenalkan nama saya Dia Sadrini dari Jakarta. Tadi ada satu poin menarik yang dia suka sekali, sampai tadi dia tulis juga. Ya, jadi tadi Dr. Gamal mengatakan bahwa jangan bangga sama ide kita, tapi fokuslah pada masalah yang bisa kita selesaikan. Nah, mungkin terkadang ya sebagai manusia mungkin kita suka merasa ide kita ini udah cukup menarik kayak gitu. Nah, yang dia pengen tanyakan ini adalah biasanya Dr. Gamal minta nasihat sama siapa terkait ide-ide ini, maksudnya untuk bisa direalisasikan. Kemudian kapan kita tuh merasa bahwa memang ide ini tuh benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin ada nasihatnya dari Dr. Gamal untuk kami semua. Terima kasih banyak. Oke, saya akan jawabnya dalam dua perspektif ya. Pertama, dalam perspektif entrepreneurnya atau sociopreneurnya. Kedua, nanti dalam konteks karakter value-nya ya. Jadi pertama, ketika ide, nah ini menarik ya. Ide itu hipotesa. Hipotesa itu bisa benar bisa salah. Ada loh orang yang menghabiskan bertahun-tahun usianya mengembangkan ide sosial atau ide bisnisnya, tapi ternyata nggak menghasilkan, nggak meluaskan dampaknya. Karena tadi dia nggak validasi ide, sehingga kawan-kawan harus memvalidasi ide. Bisa baca bukunya Eric Ries soal startup ya. Sederhananya begini, kita buat minimum viable product, kita tes ke masyarakat, kita terima feedback, yang itu menjadi data untuk perbaikan kita berkelanjutan, iteratif proses. Yang kedua, bisa pakai design thinking. Di kampus itu kita banyak belajar analytical thinking. Ya, design thinking itu begini, kita awalnya punya ide kan, atau kita berpikir nih masalah, terus kita berempati ke masyarakat yang mau kita bantu, terus kita tampung masalahnya mereka apa saja, terus kita tampung idenya begitu. Awalnya kita berpikir ini masalahnya, ternyata ini bukan akar masalahnya gitu. Setelah pakai design thinking ya, berempati, oh ternyata ada akar masalahnya yang lain. Awalnya kita udah punya ide,
Tapi setelah ikut design thinking ternyata ide kita menjadi lebih baik gitu. Setelah kita tes, buat prototype tes ya. Jadi ini bagus untuk tadi redefine problem, create new solution, dan yang ketiga adalah challenge assumption, menguji asumsi kita, yaitu dalam konteks menguji ide. Dan kenapa pertanyaan ini bagus dan penting? Karena kalau kita gagal, kenapa banyak inisiatif yang gagal ya? Misalkan Bapak Ibu mau buat program sosial di masyarakat, atau sociopreneur tadi ya, wirausaha tapi punya dampak sosial. Kenapa gagal ya? Kalau dilihat di survei itu 42% karena no market need. Dia mengembangkan sesuatu yang orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak inginkan, dan orang lain nggak harapkan. Terus kedua, run out of cash, kehabisan uang, dan yang ketiga not the right team, timnya nggak tepat. Jadi ini 3 hal yang penting banget. Gimana ide kita sesuai dengan kebutuhan pasar, lalu kedua kita ada duit untuk likuiditas, solvabilitas kita memadai. Yang ketiga tim kita ya itu perlu solid. Nah nyambung ke sini kita bicara soal founder product market fit ya. Jadi founder market fit ini satu product market fit ya. Seberapa mampu produk kita itu diterima, diadopsi, memberikan nilai tambah ke masyarakat, menjadi solusi bagi penggunanya. Lalu kedua, founder product fit kita cocok, yakin, suka nggak sih sama produk kita ini? Jangan-jangan kita nggak suka sama produk yang ataupun bisnis yang sedang kita kembangkan atau program sosial yang kita jalani gitu. Nah yang ketiga, founder market. Mungkin produknya market fit. Kita suka nih sama inisiatif ini, tapi jangan-jangan kita bukan orang yang tepat di market itu. Jadi ya, jangan karena kita nggak punya reputasi, kredibilitas, pre-existing knowledge gitu. Nah ini dari sisi pendekatan entrepreneur-nya ya. Jadi artinya perlu namanya memvalidasi ide, lalu menggunakan pendekatan tadi ya, founder product market fit untuk menghindari inisiatif yang gagal ya. Jadi ide itu murah, merealisasikannya yang mahal. Lalu kedua, don't be proud with your idea. Jadi ada 2 hal di situ yang saya masuk sebetulnya. Pertama, saya ini termasuk orang yang masa bodoh sebetulnya ya. Jadi masa bodoh itu bukan nggak peduli, tapi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Apa itu soal dampak, ya kebermanfaatan, ketercapaian cita-cita kita, ridho Allah dan lain sebagainya. Karena sehingga kita tidak lagi terjebak dalam penilaian orang terhadap kita. Jadi don't try to impress people ya. Jangan mencoba untuk membuat orang impresif dengan kita. But focus to impact people. Tapi fokuslah membuat orang terdampak dengan kehadiran kita. Because impress will be lost ya. Karena impresif itu akan hilang berjalannya waktu. But impact will survive. Tapi dampak akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi pujian, hinaan ya, cacian, makian ya, penghargaan itu semuanya nanti akan hilang. Tapi dampak karya nyata akan terus ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu saya yakin ketika Bapak Ibu running berbagai inisiatif baik ini ya, pasti pernah dikritik, dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis, bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Jangan khawatir, Bapak Ibu nggak sendiri, saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka telah menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu. Dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras sampai akhirnya mereka menghasilkan karya yang mengagumkan dan membuka orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi mungkin ini ada kalimat yang agak kurang enak didengar tapi bagus. Bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu itu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak? Gitu ya. Terima kasih Mbak Dias Adriani. Saya kembalikan ke siap. Kawan-kawan. Penanya terakhir ya, Bu Husna dari Makassar, silakan. Ya, Assalamualaikum Dr. Gamal. Ini kan tadi saya menyimak ya penuturannya, Masya Allah, saya kagum juga, ternyata memang semuanya komplit lah. Yang saya penasaran ini Dr. Gamal sebagai anak ya, apa sih amalan andalannya Dr. Gamal, apalagi sekarang kan terjun ke dunia tadi yang seperti Mas Ipo sampaikan, untuk menjaga diri, untuk bisa seperti ini, apa amalan andalannya Dr. Gamal? Itu saja dari saya. Matur nuwun Ibu. Saya tidak akan mendramatisasi ya, soalnya saya ini orang baik, punya amalan yang luar biasa, enggak. Tapi saya bersyukur punya ibu yang luar biasa. Ini betul-betul Bu, kalau saya ceritakan ya, kalau saya berangkat itu ibu saya mesti bilang lakukan semuanya karena Allah. Itu sudah puluhan kali, ratusan kali keluar dari lisan ibu saya. Dan true ini, kalau saya mau presentasi penting gitu ya, seperti contoh di Inggris, waktu saya penghargaan kerajaan Inggris, Bapak Ibu bayangkan, saya bersaing sama 511 perusahaan dari 90 negara. Dan saya waktu itu masih di akhir masa kuliah, saya belum lulus waktu itu. Jadi saya ingat banget waktu itu, benar-benar ibu saya itu kalau cerita ya, beliau itu waktu itu sampai nangis di sejadah gitu, untuk mendoakan saya, sampai menangis, sampai menetes air matanya. Jadi kalau akhirnya itu apa yang terjadi pada saya? Jadi saya itu semacam punya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena saya yakin orang yang percaya diri bukanlah orang yang yakin pada kemampuannya, tapi orang yang yakin bahwa Allah itu
bersamanya. Jadi saya termasuk orang yang bersyukur dikaruniakan ya ibu yang betul-betul berkorban ya. Jadi sudah rutin sekali kayak ke minggu lalu ya. Itu ibu saya itu tulis doa-doa yang dibacakan Nabi Adam, Nabi Daud dan lain sebagainya. Terus beliau fotokopi, beliau bagikan ke anak-anaknya gitu. Dan itu nggak capek-capeknya istiqomah. Artinya kalau dalam muhasabah kita sebagai orang tua dan saya pribadi ya, itu bagaimana kita ingin punya anak yang bisa memaksa secara bertepuk tangan begitu. Ketika kita tidak meletakkan itu sebagai sebuah prioritas ya kan. Kalau kita ingin rindu dari rahim-rahim Bapak Ibu semua ya, itu lahir seorang anak yang bisa memberikan kontribusi luar biasa ya untuk masyarakat ya. Maka kita pun harus mulai dari diri kita ya. Bagaimana kita betul-betul memberikan pengorbanan yang luar biasa ya. Jadi hasil ya pendidikan kepada anak-anak itu juga tergantung jihad pendidikan orang tua kan dalam memberikan yang terbaik yang dia bisa. Lalu tadi bagaimana kita mau berpikir memberikan yang terbaik atau berharap anak kita luar biasa kalau ternyata waktu kita untuk anak-anak kita tidak terlalu optimal, atau terlalu di sisi lain ternyata kita lebih memprioritaskan karir kita dibandingkan misal anak-anak kita. Jadi nah Eyang Habibie pun kelebihannya di situ. Jadi waktu saya ngobrol sama Eyang Habibie ya, saya ingat beliau cerita tentang Ibunda Ainun. Jadi Eyang Habibie itu bilang Ibunda Ainun itu lulusan SMA terbaik se-Jakarta Jawa Barat ketika itu. Ibunda Ainun yang tanya ke Eyang Habibie, siapa yang Habibie tanya, kamu mau maju atau saya? Terus ya Ibunda Ainun bilang, karena sudah waktu itu hamil ya, kamu yang maju, saya akan membantu, saya akan handle rumah begitu. Nah, ada yang luar biasa nih kalimatnya Ibunda Ainun waktu itu. Jadi beliau mengatakan begini, servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Jadi keyword yang mau saya bawa adalah great leader start at home. Pemimpin besar itu lahir dari rumah. Oleh karena itu, bagaimana sekarang ya kita betul-betul menjadikan ya keluarga kita itu sebagai instrumen yang istimewa untuk betul-betul melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak yang dirindukan ya oleh masyarakat kita hari ini. Mungkin itu saya kasih pesan terakhir atau ada pertanyaan lagi nih Mas Ibu? Mungkin cukup. Oke. Mungkin kalau dibiarin sampai maghrib Mas. Jangan. Jadi mungkin pesan terakhir saya buat kawan-kawan semua ya, mitra BP dan khususnya buat teman-teman semua generasi muda juga yang ada di sini ya. Jadi kita khususnya anak muda ibarat matahari pukul 12 ya, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan hidup ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Oleh karena itu ini momentum ya, sekarang itu kita harus betul-betul sacrifices. Pernah salah seorang ulama itu mengirim surat ke ulama di Mesir ya. Jadi begini, ini ulama ini dakwah ke Eropa, dari Eropa pulang ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah, muridnya yang di Eropa itu cinta, sampai ikut ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya di Eropa ini kaget. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ternyata ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya Islam mengajarkan kejujuran. Ternyata hilang sandalnya di depan masjid. Lahirlah sebuah makalah dari ulama ini. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim waktu itu. Jadi itu makalah yang menurut saya luar biasa. Jadi bagaimana sekarang kita itu betul-betul ingin menampilkan kebaikan-kebaikan ya Islam itu lewat kerja keras kita, lewat kontribusi kita, lewat dedikasi kita. Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya. Terima kasih kupas-kupas buah manggis. Puas nggak puas waktunya habis. Peruntungan dari Irian. Terima kasih cukup sekian. Segala lebihnya berasal dari Allah dan kurangi dari setan ya. Jadi saya nggak salah apa-apa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini mungkin terakhir ya dok. Kalau kan dokter udah pernah interaksi sama saya, sama mitra-mitra juga ya, sama Mbak Ayu, sama Mr. Jos waktu itu ya. Mungkin kenal lah sedikit-sedikit soal BP ya. Kalau ada kekurangan nanti japri ke saya. Tapi kalau ada kebaikan saya pengen tahu nih menurut Dokter Gamal kira-kira apa ya agar ya insya Allah memotivasi teman-teman yang hadir di sini di Zoom dan di YouTube. Iya. Terima kasih Mas Ipo. Jadi ini saya dari hati dan buka-bukaan ya. Saya kan karena dokter memang secara etika itu nggak boleh kita kasih klaim ya atas let's say pengobatan dan sebagainya. Tapi yang saya rasakan di Mas Ipo dan kawan-kawan memang semangat ya, yang betul-betul punya niat yang mulia untuk bagaimana tadi memiliki jiwa wirausaha sosial itu untuk bagaimana memberikan dampak ya secara sederhana kan mencapai misi sosial dengan menggunakan kewirausahaan. Dan insya Allah saya yakin itu niat yang mulia, apalagi betul-betul bisa melanjutkan ya perjuangan Syekh Ali Jaber. Jadi Syekh Ali Jaber itu masya Allah sekali, Mas Ipo ya. Saya itu berapa kali
secara pribadi ya, beliau memberikan pesan kepada saya, care lah dalam proses-proses kehidupan yang saya lalui, dan itu sangat berbekas buat saya. Jadi saya secara pribadi dan tim, saya sudah itu insya Allah nanti senang sekali bisa mensupport kawan-kawan, dan mungkin keywordnya PR kita terbesar tadi ya, menjaga komitmen dan niat yang mulia ini ya, karena banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi nggak banyak yang bertahan dengan keikhlasannya. Sehingga tantangan kita bersama itu bagaimana ya, karena manusia itu kan akan diuji titik lemahnya. Ya, jadi saya ibaratkan begini ya, kita tuh mau mencapai samudra. Di tengah perjalanan itu kadang-kadang ada sungai, ya kan, ada danau ya, mungkin ada teluk begitu. Nggak apa-apa kita ambil di sungai, danau itu rezeki ya, tapi jangan pernah lupa samudra yang mau kita capai. Jadi saya ibaratkan British Propolis itu seperti itu, BP, mitra BP itu punya cita-cita samudra. Dan dengan begitu maka kita akan meyakini ya bahwa Allah itu akan berwenang sepenuhnya memberikan keberhasilan kepada kita lewat keikhlasan yang kita lakukan. Jadi sempurnakan niat maka Allah akan sempurnakan pertolongannya, dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu ya. Kadang-kadang kita lakukan itu kecil sekali, sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong tadi, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Mungkin itu Mas Ibu doa saya buat kawan-kawan, semoga bisa istiqomah dan semoga bisa semakin luas ya dampaknya di masyarakat, dan sangat berharap juga sebetulnya kita sekarang rindu benar-benar sebuah komunitas yang betul-betul ya bisa memperjuangkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita, karena ketidakadilan sekarang luar biasa. Terakhir itu data kekayaan 100 orang terkaya, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu semoga BP ya, British Propolis, bisa menjadi bagian dari komunitas yang menyelesaikan masalah bangsa dengan dompetnya sendiri, dan bisa berkelahi ya melawan ketidakadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin ya, kita insya Allah nih 1000 buku kita beli. Kalau boleh nanti saya kontak melalui ini ya, melalui asisten atau Mas Gamal ntar. Mas Ibu. Karena peserta sini ada 3.000 atau berapa gitu. Biasanya sih pasti pada pengen bukunya. Jadi sebelum mereka request, mending kita ini aja dulu. Karena sebelumnya kayak gitu biasanya. Ya nanti saya hubungi sama ini ya, tim Mas Gamal ya. Gampang Mas Ibu, nanti saya bisa ke tim senyaman Mas Ibu nanti. Oke, siap. Terima kasih Dr. Gamal. Kita doakan ya beliau ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan impian besar beliau untuk Indonesia, untuk Islam, Allah mudahkan. Tidaknya Allah kuatkan beliau ya, Allah mampukan ya, karena ini masuk ke politik ini pasti ya ini jurangnya lebih terjal lagi ya, lebih tajam-tajam lagi kerikilnya gitu ya, tapi insya Allah seorang Gamal bisa mengatasi. Kita bantu doa ya, dan mungkin kalau ada masa-masa setelah pandemi ya, kalau ada kelapangan kita bisa silaturahim secara fisik. Terima kasih Dr. Gamal, mudah-mudahan tidak kapok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.